Lause harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan tetap kuat ya. Amin. Nah, hari ini saatnya kita berkumpul bersama, kita mau beribadah dan memuji Tuhan. Adik-adik semua sudah siap belum memuji Tuhan? Wah, pasti sudah siap semua dong Lause. Yuk kita mulai aja Lause. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Dan sekarang kami ingin beribadah memuji nama Tuhan, karena Tuhan memberkati jalannya ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nasubulan tahu nggak sih kalau kita itu sebenarnya anak raja? Hah? Anak raja? Kok bisa loh, Seh? Perasaan kita nggak tinggal di istana deh. Iya loh, Seh. Tapi kita kan anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Oh iya, betul sekali Lause. Kita semua ini adalah anak-anak raja, Tuhan Yesus. Jadi kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Yuk, mari kita bersama-sama bersukacita dan menyanyikan lagu Happy Ya 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 dan Aku Anak Raja. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lause, kalau kita satu keluarga, berarti kita harus saling mengasihi ya? Iya Lause, kita harus saling mengasihi dengan orang lain, karena mereka itu kan juga anak-anak Tuhan. Oh gitu, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya Lause? Siap Lause. Kita mau nyanyi lagu apa Lause? Kita mau sama-sama menyanyi lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan,
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kami agar kami mengerti dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau tanya, siapa saja yang ada di dalam keluargamu? Selain papa mama, apakah ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ada om, tante, sepupu, atau kakek dan nenek yang tentunya sangat menyayangi kalian? Nah, seperti Lose yang mau tunjukkan gambar ini ya, coba lihat. Pasti kalian sudah sering lihat gambar ini. Nah, sudah tahu ya gambarnya, inilah pohon keluarga, gambar pohon keluarga. Di situ ada kakek, ada nenek, ada papa, mama, om, tante, ada kalian sendiri, juga ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ada sepupu. Wah, ini anggota keluarga yang lengkap ya. Tapi ada juga adik-adik yang anak tunggal, jadi nggak punya saudara laki-laki, nggak punya saudara perempuan, satu-satunya dalam keluarga itu ya. Nah, kira-kira siapa saja yang ada di dalam pohon keluarganya kalian? Nah, Lose sekarang mau tunjukkan nih, siapa saja sih keluarga Lose? Lose mau tunjukkan foto keluarga Lose ya. Nah, ini dia. Ini foto waktu Lose liburan beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ ada Mama Lose, Papa kebetulan nggak bisa ikut ya, karena baru kurang sehat ya. Ada juga suami, ada ponakan, ada kakak ipar, ada kakak, ada adik ipar. Jadi kami sekeluarga sedang berlibur gitu ya. Jadi inilah pohon keluarga dalam keluarganya Lose Lani. Nah, selain itu adik-adik, ada juga nih beberapa orang yang meskipun bukan saudara, bukan keluarga, tapi Lose dekat dengan mereka seperti saudara sendiri ya. Adik Lose mau tunjukkan gambarnya ya. Coba kira-kira kalian ada yang kenal gak ya? Coba, inilah teman-teman Lose, ini gambarnya. Ya, inilah mereka ya. Bersama mereka adik-adik Lose boleh mengalami suka dan duka dalam melayani adik-adik semua. Adik-adik kenal ya? Ya, ini adalah Lose Sekolah Minggu yang bersama-sama dengan Lose Lani melayani di Komisi Anak. Lose begitu dekat dengan mereka ya, karena kami sudah bertahun-tahun melayani bersama-sama, bahkan ada yang sudah bersama Lose puluhan tahun. Wah, sudah begitu dekat, seperti keluarga sendiri, seperti saudara. Bukan cuma melayani bareng, kadang makan bareng, nonton bareng, ya jalan-jalan bareng, ya piknik bareng gitu ya, seru pokoknya ya sama mereka ya. Nah, adik-adik sama seperti kalian, pasti kalian juga punya teman dekat atau sahabat yang hubungannya juga seperti keluarga. Nah, adik-adik, Lose mencintai dan mengasihi keluarga Lose ya. Tadi papa, mama, cici, koko, suami, ponakan-ponakan gitu ya. Adik-adik juga pasti demikian bukan? Karena orang-orang di keluarga kita adalah orang-orang yang istimewa di hati kita. Keluarga adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Tuhan memberi kita papa mama yang merawat kita dari kita bayi sampai kita besar. Tuhan juga memberikan kepada kita saudara, kalau yang bukan anak tunggal ya, punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan. Memberikan kita teman bermain, memberikan kita teman belajar, sehingga kita tidak kesepian di rumah. Kita bisa main bareng mereka, kita bisa belajar bareng mereka. Tapi adik-adik, keluarga itu juga tidak pernah sempurna. Di dalam keluarga bisa terjadi pertengkaran, bisa ada perbedaan pendapat, bisa beda selera, bisa rebutan mainan, rebutan makanan, rebutan remote, ya, rebutan channel TV, ya, bisa terjadi banyak pertengkaran di dalam keluarga. Itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Karena apa? Karena kita, keluarga kita juga adalah keluarga yang masih ada di dalam dunia yang berdosa. Dan kita semua,
Lose, kalian, papa mama, semua dalam keluarga kita masih terus berjuang untuk saling mengasihi, saling menghargai di dalam keluarga. Tapi tahukah adik-adik bahwa ternyata kita juga merupakan anggota keluarga lain loh. Jadi bukan hanya kita anak-anaknya papa mama kita, bukan hanya kita anggota keluarga dari keluarga kita yang sekarang ini, tapi kita itu juga anggota dari keluarga lain. Loh, keluarga mana lagi, Se? Bukankah sudah jelas, Se, aku nih sekarang anak papa mama, aku anggota keluarga mereka, kok masih jadi anggota keluarga lain? Apa maksudnya? Nah, adik-adik, selain kita memiliki keluarga yang sekarang ini ada bersama-sama dengan kita juga merupakan anggota keluarganya Tuhan. Wah, apa maksudnya ya keluarganya Tuhan? Nah, adik-adik, kita akan mendengar kisah dari Tuhan Yesus sendiri yang dicatat dalam Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Adik-adik, suatu hari ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang untuk menjemput Tuhan Yesus. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus membuat banyak mukjizat dan mengusir roh jahat. Mungkin bagi ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak masuk akal. Sulit bagi mereka untuk menerima, ya, tidak bisa diterima dengan pemikiran mereka. Mereka bahkan berpikir Tuhan Yesus ini mungkin sedang terganggu pikirannya. Karena itu mereka datang untuk menjemput Yesus. Mereka harus melakukan perjalanan yang jauh supaya mereka bisa membawa pulang Yesus bersama dengan mereka. Saat itu, saat ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di tempat Yesus berada, mereka berdiri di luar dan mereka memanggil seseorang untuk meminta tolong memanggilkan Tuhan Yesus. Waktu itu ada banyak orang yang duduk mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mereka mau menemui engkau." Kira-kira adik-adik, apa ya jawaban Tuhan Yesus waktu mengetahui ada ibu dan saudara-saudaranya? Kalau adik-adik sendiri bagaimana? Kalau misalnya nih kalian sudah tinggal di luar kota nih ya, kos di luar kota, sekolah di luar kota gitu. Ada nih anak-anak SMP yang sudah tinggal di luar, atau anak SD yang ikut om atau tantenya atau ikut kakek neneknya tinggal di luar kota. Satu saat ibu, papa, mama, dan saudara-saudara kalian datang mengunjungi kalian, memberikan kejutan dengan berkunjung ke kalian. Tentu kalian senang sekali kan? Senang sekali, happy banget karena apa, kangen sudah lama gak ketemu papa mama. Tapi coba kita lihat, apa jawaban Tuhan Yesus? Kita perhatikan ya. Jawab Yesus kepada mereka. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Adik-adik, jawaban Tuhan Yesus ternyata tidak seperti yang dibayangkan atau diharapkan keluarganya dan orang banyak pada waktu itu. Yesus justru menjawab bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kira-kira apa maksud dari jawaban Tuhan ini? Apakah Yesus ingin menjadi anak yang durhaka, yang menyangkali atau tidak mengakui keluarganya? Atau Yesus ingin membuang keluarganya? Tentu tidak demikian, bukan itu maksudnya.
Tuhan Yesus menyadari bahwa keluarga yang dia miliki selama di dunia ini tidak sempurna. Mereka bisa salah mengerti tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka harus terus belajar untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus juga ingin menyampaikan kepada orang banyak bahwa kekeluargaan di dalam Tuhan Yesus itu sangat luas adik-adik. Dan tidak hanya terbatas pada keluarga inti atau keluarga pada umumnya. Tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, atau saudara. Tidak hanya itu. Menjadi keluarganya Tuhan itu tidak memandang suku, warna kulit, usia, asalnya dari mana. Tuhan tidak memandang itu semua. Yesus berkata bahwa semua orang yang melakukan kehendak Allah, semua orang yang taat akan firman Tuhan, justru menunjukkan bahwa orang itu adalah anggota keluarga Allah secara rohani. Jadi, seperti yang Luse bilang di awal-awal tadi, kita semua memiliki keluarga yang lain selain keluarga yang kita bersama-sama dengan kita saat ini, yaitu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Keluarga Tuhan Yesus berlaku sampai selama-lamanya adik-adik. Kalau keluarga yang bersama-sama dengan kita hanya berlaku selama kita ada di dunia ini. Tetapi keluarga Tuhan Yesus berlaku selamanya, baik di bumi atau di dunia maupun nanti sampai di sorga. Tuhan Yesus pada waktu itu juga ingin mengajarkan kepada keluarga, kepada ibu dan saudara-saudaranya yang dia kasihi, bahwa mereka juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Mereka harus taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun mereka adalah keluarganya Tuhan Yesus di dunia, mereka juga harus tetap taat terhadap apa yang Yesus katakan. Nah adik-adik, karena kita adalah bagian dari keluarga Tuhan Yesus, maka kita adalah saudara satu sama lain. Meskipun kita berbeda-beda, kita semua dipersatukan melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita saling mengasihi. Kita harus peduli terhadap semua orang di sekitar kita, meskipun berbeda dengan kita. Kita tentunya bangga ya adik-adik jika dikelilingi oleh saudara dan saudari di dalam Tuhan. Teman-teman sekolah, teman-teman sekolah minggu, atau orang-orang di sekitar kita yang juga percaya Tuhan Yesus adalah saudara-saudari kita juga. Keluarga kita semua. Jadi kalau kita mengalami kesulitan atau kita membutuhkan bantuan, pasti saudara-saudara seiman itu bisa membantu kita. Demikian juga kita. Jika ada teman yang kesusahan, kita juga harus membantu mereka. Mari adik-adik, kita menunjukkan syukur kita sebagai keluarganya Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Kita mau hafalkan bersama ayat ini sebagai pengingat kita. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekali lagi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Adik-adik, kita juga harus saling mengasihi dengan saudara-saudara kita sebagai sesama keluarga Tuhan. Kita mau taat dan juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Untuk keluarga yang mengasihi kami, meskipun kami tahu keluarga kami tidak sempurna. Terima kasih juga untuk kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bagian dari keluarganya Tuhan Yesus secara rohani. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia, untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi dan peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita akan menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah
kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause tidak hanya kami dengarkan saja, tapi juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati persembahan yang telah kami berikan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat dan bisa semakin memuliakan nama Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.